Mari kita belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Topik A, aku dan kebutuhanku. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menjawab pertanyaan esensial berikut ini. 1. Apa saja kebutuhan manusia? 2. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? 3. Apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Setelah anak-anak menjawab pertanyaan esensial tadi, sekarang kalian bisa membandingkan dengan jawaban berikut. 1. Apa saja kebutuhan manusia? Jawabannya, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. 2. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Selain itu, kebutuhan ada karena faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhi. 3. Apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia yaitu kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak dapat ditunda demi kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan manusia yang masih bisa ditunda serta jika tidak dipenuhi juga tidak menjadi masalah. Mari mencari tahu. Mari kita coba mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. 1. Buatlah tabel seperti contoh berikut di buku tugas kalian. 2. Buatlah beberapa hal yang kalian butuhkan saat ini. Masukkan kebutuhan tersebut ke kolom tabel yang menurut kalian sesuai dengan kriteria kepentingan kebutuhan kalian. Kalian dapat menambahkan ilustrasi gambar di samping tulisan kalian itu. 3. Jika sudah, duduk berpasangan dengan teman sebelah kalian dan ceritakan alasan mengapa memilih pengelompokan kebutuhan tersebut. Setelah selesai, anak-anak dapat membandingkan dengan jawaban berikut. Jawaban bisa bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pertama, kebutuhan penting dan mendesak. Contohnya, alat tulis sekolah, tugas sekolah yang akan dikumpulkan besok, seragam sekolah, obat ketika sakit, makanan ketika lapar, dan minuman ketika haus. Lalu, kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Contohnya, mengangkat telepon saat mengerjakan tugas dan mengecek email atau pesan WhatsApp yang masuk. Selanjutnya, kebutuhan penting tapi tidak mendesak. Contohnya, membeli sepatu dan sendal baru, membeli peralatan sekolah tambahan, menjalin silaturahmi bersama keluarga, dan liburan bersama keluarga. Yang terakhir, kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya, bermain game selama berjam-jam, scrolling media sosial dalam waktu lama, menonton televisi hingga larut malam, dan menggunjing keburukan orang lain. Nah, sekarang anak-anak bisa memperhatikan gambar tentang kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jenis kebutuhan manusia bermacam-macam. Bila dilihat dari kepentingan atau intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya.
Terdapat 3 macam kebutuhan primer, di antaranya A. Pangan, yakni kebutuhan utama yang meliputi makanan dan minuman. B. Sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. C. Papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contoh, telepon genggam, kendaraan, sepatu, dan sebagainya. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya berupa kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contoh, mobil mewah, pergi berlibur, villa, barang bermerek, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi dan profesi seseorang. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting untuk kalian. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Namun, keinginan pun harus didasari dengan kemampuan diri masing-masing individu. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, ada baiknya waktu pemenuhan kebutuhan diutamakan terlebih dahulu. Mari refleksikan. Anak-anak bisa mengerjakan soal 1 sampai dengan 6. Tulis jawaban di buku latihan kalian ya. Jika telah selesai, anak-anak bisa membandingkan dengan jawaban berikut. 1. Mengapa kalian memiliki kebutuhan? Karena untuk menjaga kelangsungan hidup. 2. Apakah kebutuhan hidup kalian sama dengan kebutuhan hidup temanmu atau orang lain? Jawabannya ada yang sama seperti sandang, pangan, dan papan, tapi ada juga yang berbeda. 3. Apa hal yang menentukan bahwa kebutuhan itu utama atau tidak? Jawabannya waktu, kepentingan, faktor kemampuan, dan mendesak atau tidaknya. 4. Apakah kalian dapat memaksakan kebutuhan kalian kepada orang lain? Jawabannya tidak bisa, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. 5. Mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Jawabannya, kebutuhan harus lebih diutamakan. Kalau masih mampu, keinginan bisa dicapai pada waktu yang akan datang. 6. Menurutmu bagaimana caranya menentukan urutan kebutuhan masing-masing? Jawabannya, dengan cara membuat urutan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Membuat daftar prioritas dapat membantu kalian menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Mari perhatikan diagram prioritas berikut. 1. Kebutuhan penting dan mendesak kalian harus lakukan sekarang. 2. Kebutuhan tidak penting tapi mendesak kalian dapat merencanakan segera. 3. Kebutuhan penting tapi tidak mendesak
maka kalian bisa meminta bantuan orang lain. 4. Kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak, kalian bisa menunda bahkan meninggalkannya. Bagaimana mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktunya? Kita harus mengetahui kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan kebutuhan yang bisa ditunda. Berikut pembagian kebutuhan berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. B. Kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang tiba-tiba muncul dan bersifat sangat kritis, sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. C. Kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dan dapat ditunda sebab sifatnya yang tidak mendesak. Kebutuhan ini dapat direncanakan terlebih dahulu.